Ya, sementara itu akibat sering didemo warga, sejumlah pintu kantor Bupati Pandeglang, Banten kini dilapisi pintu baja. Alasan penambahan pintu untuk memperkuat keamanan kantor Bupati pasca aksi unjuk rasa anarkis warga. Pintu masuk utama gedung kantor Bupati Pandeglang yang sebelumnya pintu kaca kini dilapisi dengan pintu baja. Sebelumnya pintu masuk kaca sempat dirusak warga saat unjuk rasa penolakan kerjasama pengelolaan sampah dengan pemerintah Kota Tangerang Selatan beberapa waktu lalu. Tidak hanya pintu utama, sejumlah akses ke gedung kantor Bupati juga dilapisi dengan pintu baja serupa. Pihak PMK mengaku jika pemasangan pintu baja ini bertujuan untuk menghindari tindak pidana pencurian serta pengrusakan fasilitas milik pemerintah. Yang memang kita amankan melalui tempat-tempat yang memang rawan di situ, yang kemungkinan tidak bisa terawasi oleh Pol PP, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pencurian ataupun hal-hal yang memang yang tidak diinginkan. Pemasangan pintu baja ini pun menimbulkan pro kontra hingga viral di media sosial. Namun pihak PMK berkeyakinan jika pemasangan pintu baja ini hanya untuk menghindari hal yang tidak diinginkan. Dari Pandeglang, Banten, Iskandar Nasution, iNews melaporkan. Pemirsa, tiba-tiba saja Komisi Pemilihan Umum merilis aturan baru. Publik tidak bisa lagi mengakses dokumen Capres dan Cawapres, termasuk ijazah dan surat tanda tamat belajar. Tiba-tiba saja KPU menerbitkan kebijakan baru, isinya publik tidak bisa lagi membuka dokumen yang berkaitan dengan persyaratan pendaftaran Capres dan Cawapres. Dalam keputusan nomor 731 tahun 2025 itu disebut ada 16 dokumen yang tidak bisa diakses publik. Salah satunya ijazah dan surat tanda tamat belajar. Menurut KPU, keputusan itu dibuat untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang Nomor 14 tentang Keterbukaan Informasi Publik. KPU juga menyebut publik masih bisa mengaksesnya jika sudah mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. KPU menolak anggapan jika aturan itu dibuat berkaitan dengan gugatan ijazah Jokowi dan Wapres Gibran Raka Buming Raka. Jadi bukan terkait karena Pak Jokowi digugat ijazahnya, masih tidak ada juga digugat ijazahnya gitu. Tidak ada, ini berlaku untuk umum semua pengaturan data siapapun, karena siapapun nanti juga bisa dimintakan datanya ke kami. Nah, kami kan mengatur dokumen data yang di kami gitu. Keputusan KPU yang mendadak itu memantik reaksi DPR. Menurut Wakil Ketua Komisi 2 DPR Dede Yusuf, dokumen yang dimiliki Capres dan Cawapres seharusnya bisa diakses publik. Berkaitan dengan polemik aturan KPU itu, DPR pun berencana memanggil KPU untuk meminta penjelasan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pendakwah sekaligus pemilik travel haji Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke KPK terkait dengan kasus dugaan korupsi kuota haji. Sebelumnya Khalid menyebut memindahkan jemaah haji furoda ke haji khusus atas tawaran seseorang yang mengaku mempunyai kuota resmi dari pemerintah. Pendakwa Ustadz Khalid Basalamah mengembalikan uang ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Menurut juru bicara KPK, Setio Budianto, uang yang dikembalikan akan menjadi barang bukti terkait perkara kuota haji. Kepada saksi Ustadz Saudara KB ya, terkait dengan kepemilikannya atas Biro Perjalanan Haji ya, yang artinya juga mengelola perjalanan ibadah haji bagi para calon jamaah gitu ya. Jadi terkait dengan pengembalian sejumlah uang itu kami konfirmasi benar ada, namun untuk jumlahnya belum bisa kami sampaikan. Tentunya ini terkait dengan penjualan kuota ibadah haji yang dilakukan oleh Saudara Ustadz KB melalui Biro Perjalanan. Sebelumnya, Direktur PT Zahra Auto Mandiri atau Uhud Tour, Ustadz Khalid Basalamah diperiksa KPK Selasa pekan lalu.
Usai diperiksa, Khalid mengaku memindahkan jemaahnya dari keberangkatan haji furoda ke haji khusus. Hal itu dilakukan usai mendapat tawaran dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud adalah pemilik PT Muhibah Mulia Wisata. Khalid menerima tawaran itu lantaran Ibnu Mas'ud menyebut bahwa kuota haji khusus tersebut resmi dari Kementerian Agama. Tim Liputan iNews melaporkan. Kemacetan parah terjadi akibat satu unit truk pengangkut motor terprosok ke parit di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Akibatnya badan truk melintang dan menutupi sebagian jalan. Truk pengangkut motor ini melintang hingga menutupi sebagian jalan akibat roda belakangnya masuk ke parit di Jalan Raya Ciledug dekat lampu merah Seskual, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kejadian berawal saat truk hendak mundur dan bongkar muatnya di sebuah gerai sepeda motor. Namun akibat penutup parit tidak kuat menahan beban menyebabkan ban belakang ambles sehingga truk pun terjebak. Akibat kejadian ini kemacetan lalu lintas tidak terhindari karena sebagian badan jalan tertutup bagian depan truk sehingga kendaraan yang melintas harus satu persatu. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, dukun palsu pengganda uang yang menipu hingga 600 juta rupiah ditangkap polisi di Pancoran, Jakarta Selatan. Total sudah ada 6 orang yang menjadi korban. Video amatir ini merekam ritual dukun palsu pengganda uang saat memperdayai korbannya di sebuah apartemen di kawasan Kalibata, Pancoran, Jakarta Selatan. Aksi dukun terbongkar lantaran korban menemukan uang yang dijanjikan senilai 600 juta rupiah di dalam koper ternyata berisi bantal. Dari laporan korban, polisi menangkap pelaku dan barang bukti uang rupiah dan dolar Amerika palsu. Provinsi Sumatera Selatan terus membuktikan diri sebagai pionir dalam inovasi pertanian nasional. Galakan teknologi padi apung dan gerakan mandiri benih, Sumsel raih penghargaan dari Kementan dalam mewujudkan swasembada pangan. Provinsi Sumatera Selatan menerima apresiasi tinggi dari Kementerian Pertanian sebagai pionir inovasi teknologi padi apung di lahan rawa dan gerakan mandiri benih di Jakabaring Sport City Palembang. Selain itu, dalam peluncuran gerakan mandiri benih, Sumsel juga mendorong ketersediaan benih unggul yang tepat waktu dan bersertifikat demi mewujudkan kemandirian pertanian. Nah, kita berharap pada seluruh penyuluh, stakeholder pertanian dan semua institusi yang ada ini bagaimana mendorong varietas-varietas yang sudah tersedia di sini dapat dirasakan petani manfaat dari benih-benih temuan baru ini. Pertama, Sumatera Selatan lumbung pangan. Kemudian kedua juga banyak program strategis yang ada di Sumatera Selatan. Ini dengan cara beginilah nanti mungkin apa yang menjadi isu kita, hambatan kita dalam meningkatkan produksi dan produktivitas terkait dengan ini bisa kita selesaikan tahap pemilihan. Dari data BPS, dalam 5 tahun terakhir, Sumsel dapat tingkatkan produksi gabah gilingnya menjadi 3,3 juta. Melalui inovasi ini, Sumsel bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam berkontribusi pada stabilitas pangan nasional. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews melaporkan. Pemirsa, dukung seputar iNews Siang dalam Indonesian Television Award sebagai program news yang terpopuler. Caranya mudah, follow akun Instagram Indonesian TV Awards, kemudian pilih postingan kategori untuk vote, like postingan tersebut, vote dengan cara komen di postingan kategori yang ada dengan format hashtag vote ITA 2025, spasi kode nominasi. Satu akun hanya berlaku untuk 1 kali vote per kategori per hari. Anda juga dapat melakukan vote kembali keesokan harinya. Periode vote berlangsung mulai 6 hingga 27 September 2025 pukul 23:59. Kami akhiri jumpa kita siang hari ini. Saya Wiki Adrian bersama tim yang bertugas undur diri. Terima kasih, tetap semangat dan sampai jumpa.